Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Oscar Junali Tafui. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang lahan kering dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, di video kali ini saya ditemani oleh Nona Tita sedang berjalan menuju lokasi, dan saat ini kami juga bersama dengan pemilik kebun sekaligus narasumber kita di video kali ini. Ya, langsung saja kita berbincang bersama bapaknya. Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya sedang berada bersama seorang petani lokal yang berada di Kecamatan Tubu, Desa Tune, dan lokasinya ini bertepatan di Somlikon, ya, RT 03, yang dimana di sini saya akan mewawancarai seorang petani lokal yang dimana setiap harinya dia menghabiskan waktunya di tempat ini untuk bercocok tanam. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke, Bapak dengan nama siapa? Nama saya Gabriel Seko, Ketua Kelompok Adika. Lokasi ini sekitar ini di lokasi ini di RT 03, nama tempat lokasi Somlikon. Oke, selamat siang. Ya. Baik, di sini Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar Bapak. Saya akan bertanya untuk Bapak mengenai perspektif lahan kering di Bapak ini. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan untuk Bapak adalah jenis tanaman apa saja yang Bapak budidayakan di lahan kering ini? Sementara yang saya budidayakan di sini adalah ubi petatas. Ubi adalah ubi Bogor dan ubi ungu. Nah, ubi ungu yang saya tanam di sini boleh 10 hari lebih. Kita tanam. Jadi saya tanam ubi ungu ini ubi sesuai dengan musim. Kata tanamnya tahapan. Sekarang ada pembesaran yang sementara yang artinya ada harga adalah ubi ungu dan ubi Bogor. Iya. Nah, cara tanamnya itu kalau yang punya hasilnya banyak harus ada jarak, bukan asal nama kita tanam. Iya. Dan sekurang-kurangnya jarak pohon ke pohon itu 30 cm. Nah, 30 cm itu atau 40 cm. Sementara itu hasilnya cukup memuaskan. Iya, Itu hasilnya cukup memuaskan. Artinya isinya itu sekurang yang paling besarnya sebesar ini. Kecilnya seperti ini. Kecil. Jadi itu kami panen. Ada harga itu tidak merata. Harga itu beda-beda. Yang isi besar, sementara ini pemasarannya kalau di sini di tempat 150.000 itu per karung 40 kilo ya, 40 kilo. Sedangkan yang sedang 120, yang besar itu 110. Di bawah dari itu yang lebih di bawah dari sedang itu 100.000 sementara. Ini kami fokus di ubi, sedangkan yang lain belum. Oke, pertanyaan berikut adalah mungkin Bapak sering menemui kendala selama Bapak bertani, ya itu seperti kurangnya air atau serangan hama. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan mengenai itu. Oh ya, pertama masalah kendala air. Masalah air itu biasa saya tanam itu kalau bulan sekarang airnya tidak masalah karena musim hujan. Tetapi kalau masuk bulan Mei ke atas itu masalah air. Sekarang macam ubi petatas kita siram ini kecuali pakai selang karena ini kita manual, karena kita pakai ember. Memang saya tidak mampu untuk siram. Saya tidak mampu untuk siram, tetapi bersyukurlah karena ada Pamsimas dari bisa bijak ambil dari random, kita bisa siram. Tapi kalau memang lahan besar tidak dapat karena ada batasannya selang. Masalah kedua adalah ubi ini, petatas ini bukan tidak ada masalah, ada masalahnya. Kalau kita panen lebih dari 3 bulan, ada masalah. Yaitu ada hama, yang ada buruk atau ada ulat-ulat di isinya, itu ada masalah. Jadi kalau kita panen pas 3 bulan, itu berhasil semua, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berhasil semua. Artinya kecil besar itu bisa kita pasarkan semua. Masalahnya itu kalau ubi itu seperti itu. Kalau sepertinya ini sayur, memang masalahnya itu banyak kita temui. Ada ulat,
yang kadang tidak punya obat hama untuk kita semprot, itu ada ulat makan. Apalagi macam pecah musim mendung begini, itu juga sudah rusak atas serangan. Ini iklim, kalau kabut saja sudah rusak pecah. Memang kalau kita tidak hati-hati untuk kita atasi, itu rusak semua. Kadang kami gagal panen karena cuaca kalau ini, makanya kami hujan begini kami tidak terlalu percaya. Di masuk bulan Mei yang hujan sering baru hujan, itu kami sudah tanam. Kalau sayur manis tidak, sayur manis dia hujan aja dia oke saja. Percaya. Kalau kol dia punya hama itu memang ada, tapi kalau kita rajin untuk rawat, hama itu kurang. Kalau ada masalah wortel, sebentar sampai di tempatnya baru saya lanjut jawab. Wortel itu masalah isi besarnya tergantung waktu penyiramannya. Kalau penyiraman, kalau kita salah siram, nanti sebentar di tubuh itu dia akan sepertinya bulu rambut. Nah di situ kalau kita mau dapat isi yang besar, kita harus copot sebagian supaya dia agak salah. Kalau kita tidak copot sebagian, nanti dia subur setinggi ini, tapi yang lebih tinggi dia di atas akan isinya besar, tapi dia di bawah isinya kecil. Nah dengan cara itu kami walaupun kita rugi, tapi kita harus copot sebagian. Agak jarak. Nah kalau kita agak jarak seperti ini, isi permisi dia besar seperti ini. Ya. Isi besar untuk wortel. Nah itu pengalaman itu kan kita dilatih oleh senior sementara ini kami didukung oleh ada pendampingan dari UMKM dari KFA, UMKM dari KFA kami. Baca di UB juga cara untuk kasih kawin ubinya di cara kasih kawinnya. Di sini baru saya tahu bahwa ubi ini bukan segampangnya hanya nama ubi, tapi ada maidan, ada betina, ada jantannya. Di situ baru saya tahu. Ya, seperti tadi saya praktikan. Ya, untuk masalah yang saya temukan di lapangan, pengalaman saya sebagai ketua seperti itu. Dan itu juga pengalaman saya juga dari senior yang sudah pengalaman itu baru terapkan kepada kami. Untuk kalau ubi, untuk pemupukan, untuk kimia kami tidak pakai. Kami nurut orang yang artinya pengusaha di pasar bahwa kalau kita pakai kimia tidak bertahan 1-2 hari sudah rusak. Jadi kami tidak pakai. Paling kami pakai pupuk ini Bokasi. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat bahwa lahan kering milik Bapak Gabriel Seko ini datar, dan di tengah-tengah lahan kering milik Bapak Gabriel Seko, beliau membuat selokan di tengah-tengah lahan keringnya agar musim hujan airnya tidak tergenang atau tertampung ya teman-teman. Dan di samping kiri kanan lahan keringnya ini terdapat hutan ya teman-teman. Jadi itulah karakteristik dari lahan kering dari Bapak Gabriel Seko teman-teman. Oke Bapak, pertanyaan yang akan saya berikan yaitu bagaimana teknik pengairan yang Bapak lakukan di lahan kering Bapak ini? Apakah teknik penyiraman tersebut secara manual atau memang sudah modern? Coba Bapak bisa sedikit jelaskan mungkin. Iya, terima kasih untuk cara penyiramannya. Untuk ini pengairan, kalau seperti yang sekarang saya buat ini pedengan, kenapa dia harus tidak kesampingkan untuk merata, tapi dia harus menurun. Di situ karena di sini musim hujan airnya tertampung sehingga tanaman ini bisa rusak. Jadi saya buat pedengan itu dilurus ke bawah sehingga waktu air tertampung itu dia tidak bisa tertampung, dia langsung saja keluar di tempat yang sementara saya tidak pakai. Sedangkan untuk pedengan kalau dia rata ke samping, di musim hujan, di musim panas untuk penyiraman, karena saya lepas air istilah bahasa daun kita bahwa sum, artinya ya dia lepas air untuk deterjen di sini untuk meresap sampai di sana. Tetapi untuk penyiramannya kan kami pakai manual, karena kalau kami ada tidak manual, kami pakai manual. Karena kami belum punya alat untuk menyiram sepertinya ini
silang untuk menyiram sepertinya tinggi ke sekitar semprot itu kami tidak ada itu, kami pakai manual. Oke, baik. Pertanyaan yang akan saya ajukan ya mungkin adalah pertanyaan terakhir Bapak. Bagaimana perencanaan Bapak jika hasil usaha tani ini berkembang? Apakah hasilnya itu dijual atau mungkin digunakan begitu Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ya, memang rencana kita ini kita usahain, artinya semata-mata utamakan uang. Jadi memang rencana kalau kita makan, ya ini bagaimana kita tidak mungkin mau makan semua. Tapi rencana kita karena ekonomi kita lemah, makanya kita ada usaha ini untuk membantu kita dalam ekonomi, membantu dalam rumah tangga. Jadi ini memang kami ada usaha ini ubi dan ada tanaman yang lain yang kami belum tanam di lokasi ini, tetapi itu untuk menambah ekonomi kami dalam kebutuhan dalam keluarga. Itu rencana kami. Di lain dari itu, selain itu sebagian kami makan, sebagian itu kami harus jual. Harga besar untuk kami jual. Kami jual untuk membantu ekonomi dalam keluarga. Ya, itu rencana kami seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya yang sudah Bapak luangkan untuk kami. Di sini saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena Bapak sudah bisa menjelaskan tentang lahan kering milik Bapak ini. Oke, dan di akhir kata saya ingin berterima kasih untuk Bapak dan semoga penjelasan yang Bapak jelaskan untuk kami bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu baru untuk kami. Dan sekian dan terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Semoga itu ilmu yang saya berikan sebatas pengalaman saya, tapi semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, dan akhirnya kami telah selesai mewawancarai Bapak di kebun dan saatnya untuk kami pulang teman-teman, dan sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video baru dari channel saya. Oke, terima kasih.